Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariuni Putri dengan NIM 20040750033 kelas M96. Baik, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan terkait dengan rangkuman dari semua tugas mulai dari pertemuan 1 sampai 7 guna untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Bahasa Indonesia Lanjutan. Untuk pertemuan pertama, ada sastra sebagai sumber belajar tematik terpadu. Yang pertama, pembelajaran dengan menggunakan sastra terbagi menjadi dua, yaitu dapat memperhalus budi atau perangai para peserta didik, dan yang kedua, secara perlahan karakter bangsa akan terbentuk seiring dengan membaiknya budi pekerti para peserta atau generasi bangsa. Selanjutnya, untuk peran sastra dalam pembelajaran, diungkapkan oleh Tarigan bahwa sastra sangat berperan dalam pendidikan anak, yaitu perkembangan bahasa, perkembangan kognitif, perkembangan kepribadian, dan perkembangan sosial. Selanjutnya, untuk kontribusi sastra dalam pembelajaran, Mei mengemukakan pendapatnya bahwa karya sastra dapat sebagai alternatif sumber belajar, memberikan dorongan untuk berlatih membaca secara interaktif, dan memberikan kesadaran untuk bertanggung jawab secara etis. Nah, selanjutnya untuk nilai personal yang diperoleh siswa melalui sumber belajar sastra. Hak 1987 sastra anak syarat dengan nilai, baik nilai personal maupun nilai pendidikan. Untuk nilai personalnya adalah memberi kesenangan dan kenikmatan, mengembangkan imajinasi, dan memberikan pengalaman yang benar-benar dapat dihayati. Selanjutnya, untuk nilai pendidikan yang diperoleh siswa melalui sumber belajar sastra. Yang pertama, membantu perkembangan bahasa. Yang kedua, mengembangkan kemampuan membaca. Yang ketiga, mengembangkan kepekaan terhadap cerita. Yang keempat, meningkatkan kelancaran membaca. Yang kelima, meningkatkan kemampuan menulis. Dan yang terakhir, mengembangkan atau memperluas wawasan di berbagai bidang ilmu. Dapat dinyatakan pula bahwa dalam dunia pendidikan, sastra sebagai seni untuk menyampaikan ajaran, dan secara mendasar, sastra setidak-tidaknya harus mengungkapkan atau mengandung 3 aspek utama, yaitu yang pertama, doker, atau memberikan sesuatu kepada pembaca. Yang kedua, delektar, atau memberikan kenikmatan melalui unsur estetik. Dan yang terakhir ada mover, yaitu mampu menggerakkan kreativitas pembaca. Selanjutnya, pertemuan kedua, yaitu strategi pembelajaran sastra di sekolah dasar. Tujuan utama pembelajaran sastra adalah terbentuknya kemampuan siswa yang kreatif. Salah satu aspek mutlaknya yang harus dimiliki adalah daya imajinasi yang memadai. Untuk pengembangan belajar sastra tersebut, butuh strategi dalam menjalankannya. Nah, adapun strategi-strategi yang harus kita kembangkan. Nah, yang pertama ada strategi strata. Strategi strata ini diadopsi dari tulisan Leslie Strata pada buku Patterns of Language. Pada buku tersebut ada 3 langkah utama dalam strategi strata, diantaranya yaitu eksplorasi, interpretasi, dan penciptaan. Selanjutnya yang kedua ada strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry atau SPI adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk menemukan sendiri jawaban dari sebuah permasalahan. Yang ketiga ada strategi pembelajaran kooperatif. Sistem pembelajaran gotong royong atau kooperatif learning merupakan sistem pengajaran yang memberikan kesempatan kepada anak didik untuk bekerja sama dengan sesama siswa dalam tugas-tugas yang terstruktur. Yang keempat ada strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Selanjutnya yang kelima ada strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir merupakan strategi pembelajaran yang bertumpu kepada pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui telaah fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajukan.
Dan yang keenam, strategi pembelajaran berbasis masalah. Strategi pembelajaran berbasis masalah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan pada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Selanjutnya ada strategi pembelajaran kolaboratif. Dalam kolaboratif, penekanannya bagaimana cara agar siswa dalam aktivitas belajar kelompok terjadi adanya kerjasama, interaksi, dan sharing of information. Strategi tersebut menekankan pada kegiatan kerja kelompok. Selanjutnya ada strategi kontekstual atau contextual teaching and learning. Strategi tersebut adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari. Selanjutnya ada strategi akrostik. Menulis puisi akrostik merupakan salah satu upaya meningkatkan kemampuan menulis siswa dalam apresiasi sastra. Selanjutnya pertemuan ketiga, yaitu penerapan strategi pembelajaran sastra di SD. Yang pertama, pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Selanjutnya untuk analisis kurikulum di SD. Kurikulum pendidikan di sekolah dasar adalah pedoman atau rencana pembelajaran yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan proses pembelajaran di sekolah. Kurikulum ini disusun berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Selanjutnya kurikulum 2013. Kurikulum 2013 diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat peserta didik agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk sumber. Sedangkan kurikulum merdeka bertujuan untuk mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa, serta memberi ruang yang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Selanjutnya untuk kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang dicanangkan sebagai upaya memperbaharui kurikulum K13 dan kurikulum darurat saat pandemi. Kurikulum ini memiliki ciri sentral student, yakni proses pembelajaran berpusat pada siswa. Guru berfungsi sebagai fasilitator yang mengarahkan proses pembelajaran dengan menggunakan analisis SWOT. Selanjutnya untuk pertemuan 4, yaitu sastra puisi dalam pembelajarannya atau model, metode, dan teknik secara kreatif. Puisi adalah ragam sastra yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat karena terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait sehingga mempertajam kesadaran orang akan pengalaman dan membangkitkan tanggapan khusus lewat penataan bunyi, irama, dan makna khusus. Adapun perangkat pembelajaran yang kami buat untuk persiapan mengajar materi puisi yaitu RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan penilaian. Selanjutnya untuk pertemuan 5 yaitu sastra prosa dalam pembelajarannya atau model, metode, dan teknik secara kreatif. Prosa adalah karangan bebas yang tidak terikat oleh yang terdapat dalam puisi. Prosa adalah suatu jenis tulisan yang dibedakan dengan puisi karena variasi ritme yang dimilikinya lebih besar serta bahasanya yang lebih sesuai dengan arti leksikalnya. Kata prosa berasal dari bahasa Latin prosa yang artinya terus terang. Adapun perangkat pembelajaran yang kami buat untuk persiapan mengajar materi prosa yaitu RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan penilaian. Selanjutnya untuk pertemuan 6 yaitu sastra drama dan pembelajarannya atau model, metode, dan teknik secara kreatif. Drama adalah sebuah cerita atau kisah yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku atau acting yang dipentaskan. Atau secara ringkas, drama adalah karya seni yang dipentaskan. Adapun perangkat pembelajaran yang kami buat untuk persiapan mengajar materi drama yaitu RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan penilaian. Selanjutnya untuk pertemuan ke-7 yaitu contoh pembelajaran kreatif sastra. Pembelajaran kreatif sastra dengan melatih keterampilan
SBDP, siswa dapat dilakukan dengan cara guru memberikan permainan atau games menyanyi. Sebagai contoh, pada pembelajaran kelas 5 semester 1, tema 2 udara bersih bagi kesehatan, subtema 1 cara tubuh mengolah udara bersih, dan pembelajaran kedua yang telah kami rancang menggunakan metode bermain untuk pembelajaran SBDP-nya, serta menggunakan strategi cooperative learning dengan pendekatan scientific. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.